Halo, selamat malam semuanya. Kita ada di podcast pertama di channelnya Afdal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aneka, di mana materi aneka ini akan terus disampaikan di pelatihan dasar CPNS, baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun kementerian yang lainnya. Hari ini kita membahas aneka, tentu tidak dengan saya sendiri. Saya ditemani oleh Bang Afdal, seorang perawat dan juga peserta CPNS Kemenkes 2021. Bang Afdal, mungkin bisa dimunculkan. Oke, terima kasih Bang Fajar yang telah memberikan waktu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini untuk membahas tentang salah satu materi yang ada di pelatihan dasar CPNS, khususnya yang materi aneka. Nah, hari ini materi aneka ini karena banyak sekali, jadi kita bagi-bagi, kita sharing ya hari ini ya. Nah, Bang Afdal, mau tanya nih, boleh ya? Kita tanya ya. Nah, Bang, aneka itu kan banyak sekali ya macam-macamnya. Sebetulnya aneka itu apa sih, biar teman-teman yang ada di rumah ini paham tentang aneka? Ya, mungkin yang kita tahu aneka itu merupakan akronim dari pertama kita A itu adalah akuntabel, yang kedua N itu adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, yang K-nya adalah komitmen mutu, dan yang A yang terakhir itu adalah anti korupsi. Nah, itu untuk aneka. Nah, berarti banyak sekali ya, penjabarannya banyak sekali dari akuntabilitas sampai ke anti korupsi. Iya, Sekarang kita bedah nih Bang satu-satu. oke, boleh-boleh. Nah, akuntabilitas apa sih Bang itu Bang? Akuntabel atau kayak mana? Akuntabel kan sering dengar ya masalah ini kurang akuntabel, ini sudah akuntabel. Sebetulnya akuntabel itu bagaimana sih? Ya, berarti sebenarnya kalau kita lihat singkat saja akuntabel itu adalah tanggung jawab ya kan. Berarti kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan suatu tugas atau kewajiban yang diberikan kepada kita itu adalah akuntabel seperti itu. Salah satu banyak nilai-nilai di sana. Salah satunya kita harus tanggung jawab gitu kan. Kita harus punya rasa tanggung jawab, punya integritas, punya nilai-nilai kepemimpinan di sana. Lalu juga ada nanti di Ya, nasionalismenya. Nah, nasionalismenya adalah cinta tanah air. Berarti kita bisa gambarkan kasarnya cinta tanah air. Terutama khusus kita bagi ASN yang merupakan aparatur sipil negara, kita harus punya jiwa-jiwa untuk cinta tanah air yang tercermin dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang terakhir, sila yang kelima, seperti itu. Contohnya saja bisa kita pertama, kita memiliki agama, itu kita telah mencerminkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena setiap warga Indonesia harus beragama seperti itu. Selain itu, kita juga bisa contohnya mengikuti upacara bendera di sana, itu juga untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme. Dengan ikut upacara bendera, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, itu akan menggugah semangat kita untuk menimbulkan jiwa-jiwa nasionalisme kita. benar Bang. Nah, untuk akuntabel sendiri teman-teman ya, apa yang dijelaskan sama Bang Afdal tadi sudah bagus ya. Jadi akuntabel itu lebih ke tanggung jawab kita masing-masing. Termasuk contohnya nih yang paling simpel, karena kita sebagai seorang perawat ya, kita tidak membedakan antara ras, suku, agama dan lain sebagainya. Jadi pelayanan kita sama, itu merupakan salah satu wujud kita untuk bisa akuntabel. Bukan seperti itu, Bang? Ya, benar sekali. Nah, tadi Bang Afdal sudah menjelaskan nih teman-teman tentang akuntabilitas sama nasionalisme. Akuntabilitas, ingat poinnya ada di tanggung jawab, walaupun poinnya tidak hanya di tanggung jawab saja, ada integritas, ada kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, nasionalisme juga begitu. Yang perlu teman-teman ingat adalah dari sila pertama sampai sila kelima. Selanjutnya, itu kan baru A sama N. Sekarang E nih Bang. Mungkin Ya, nah, teman-teman juga bakal penasaran nih, itu yaitu adalah etika publik. Nah, berarti kita lebih di sini mengacu kepada etika, berarti lebih kepada kesopanan kita, keramah tamahan kita. Berarti dalam memberi kita selaku ASN, selaku pelayan publik, harus memberikan pelayanan dengan ramah. Dengan keramahan kita, itu akan meningkatkan nanti bisa ke komitmen mutu. Nah, lalu yang keempat tadi, yang K-nya komitmen mutu. Dengan kita memberikan etika yang baik, lalu bisa meningkatkan komitmen mutu. Berarti mutu pelayanan kita akan meningkat. Nah, seperti misalnya di rumah sakit ya kan, kita selaku perawat memberikan pelayanan kepada pasien, berarti
melakukan tindakan kepada pasien pasti ada standarnya, ada prosedurnya, standar prosedur yang harus kita lakukan. Dengan mengikuti standar prosedur tersebut, nah kita berharap pelayanan atau tindakan yang kita lakukan itu sesuai. Nah, bisa dengan sesuai dan dengan keramahan, otomatis mutu pelayanan kita akan bisa meningkat di sana, seperti itu. Ya, benar sekali. Dalam pelayanan rumah sakit, teman-teman, jadi etika publik ini sangat menentukan integritas dari sebuah rumah sakit juga ya. Iya. Nah, tentu dalam pelayanan termasuk kita sebagai seorang perawat, jangan lupa 5S. Senyum, ya 5S. Salam, sopan, dan santun. Nah, karena dari pelayanan kita yang baik, tentu mutu kita juga akan baik. Nah, komitmen mutu tentu ada beberapa macamnya, seperti kita bekerja harus efektif, efisien, inovatif, dan juga berorientasi dengan mutu. Menjalankan sesuatu pelayanan harus dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh instansinya masing-masing. Nah, Bang, tadi kan sudah A, N, E. Nah, yang terakhir itu A-nya yang terakhir. Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir itu adalah anti korupsi. Nah, dari aneka yang terakhir itu adalah anti korupsi, yaitu suatu sikap atau perilaku yang untuk tidak merugikan, baik itu merugikan instansi, merugikan perekonomian negara. Yang jelas anti korupsi itu tidak melakukan korupsi, di mana di sana ada nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, ya kan? Lalu ada peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi ada 9 nilai-nilai yang ada di anti korupsi tersebut. Nah, tadi teman-teman sudah tahu kan berarti ya, jadi aneka itu penjelasannya sudah kita jabarkan beserta contohnya. Nah, yang terakhir ini yang perlu ditekankan, yaitu anti korupsi. Nah, anti korupsi itu dimulai dulu dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita ketika mengikuti pelatihan dasar nih contohnya. Mungkin teman-teman yang sedang melihat sekarang itu sedang latihan dasar. Anti korupsi yang bisa kita implementasikan adalah kita tidak boleh telat. Nah, kalau kita tidak telat, artinya kita tidak korupsi waktu yang telah diberikan oleh panitia. Bukan seperti itu, Bang? Ya, benar sekali. Berarti jika ada tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Jika ada pertemuan harus hadir tepat waktu. Kalau kita tidak tepat waktu, otomatis kita telah korupsi waktu di sana, ya kan? Berarti tidak mencerminkan sikap anti korupsi. Nah, betul sekali, Bang. Nah, dari aneka tersebut, Bang, kita kan sudah bahas tuntas ya tentang aneka dari akuntabilitas hingga anti korupsi. Kira-kira ada nggak sih, Bang, tokoh yang menurut Abang sebagai panutan untuk kita sebagai seorang CPNS 2021 ini tidak melakukan anti korupsi dan berakuntabilitas seperti itu, Bang? Ada nggak contohnya, Bang, tokohnya, Bang? Kalau contohnya bisa kita lihat di sini, mungkin di Indonesia ya, kita ambil tolak ukurnya di sini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau adalah salah satu pendiri Muhammadiyah. Nah, kita lihat sampai saat ini dengan jiwa akuntabel beliau, kepemimpinan beliau, tanggung jawab beliau, sampai saat ini kita bisa lihat Muhammadiyah telah berkembang sangat pesat. Nah, dibuktikan Muhammadiyah memiliki banyak cabang, organisasi Muhammadiyah banyak cabang di tiap-tiap daerah. Mereka juga mempunyai universitas dan juga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah tersebut. Jadi saya lihat di sini beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Beliau mendirikan dengan adanya universitas, adanya sekolah, berarti beliau ikut memang cerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau Mas Fajar sendiri punya? Kalau saya punya, kebetulan, Bang, nih, karena Abang memberikan contoh tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kebetulan saya sendiri merupakan salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi dulu saya belajar tentang gimana beliau, terus gimana Muhammadiyah berkembang gitu. Dan di Jogja tersendiri, Bang,
Muhammadiyah itu sangat pesat sekali, bahkan bisa menjadi rujukan. Jika nih boleh ada rumah sakit tipe A yang banyak di dalam satu daerah di Jogja itu, mungkin salah satunya rumah sakit Muhammadiyah yang berada di Gamping karena luasnya sendiri hampir menyerupai rumah sakit Sarjito. Fasilitasnya lengkap dan lain sebagainya. Nah, itu sih kalau tokoh menurut saya yang menurut saya akuntabel dan juga anti korupsinya sangat tinggi sekali yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi saya dibesarkan dari keluarga NU, saya belajar juga di Muhammadiyah. Jadi semuanya saya combine ya, Bang. Oke, Silakan combine ya. Islam Berarti ya. kedua-duanya ya dapat, NU-nya dapat, Muhammadiyahnya juga dapat gitu ya. Nah, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini atau sering kita sapa Gus Dur ini tentu sangat menekankan dan membenci orang-orang yang dia korupsi. Bahkan eh, mantan presiden mantan wakil presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Bapak Yusuf Kala dulu kan pernah menjadi Menteri Perindustriannya di era Gus Dur. Nah, itu sempat dipecat, Bang. Jadi Bapak Yusuf Kala sempat dipecat karena dia korupsi walaupun bukti yang diberikan oleh Gus Dur itu tidak kuat. Nah, begitupun dengan kepemimpinan beliau, walaupun sedikit menyeleneh, cuman dari kenyelehan itu akhirnya terbukti sampai sekarang seperti itu. Itu sih Bang tokoh-tokoh yang menurut saya akuntabel nih. Ada lagi nggak Bang tokoh-tokoh lain? Mungkin kalau untuk saat ini itu aja dulu ya. Mungkin bisa kita sambung di podcast kita lanjutnya ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, podcast selanjutnya ini tentang apa sih? Nah, jangan lupa teman-teman untuk men-like, men-subscribe juga, dan juga men-share untuk podcast kali ini. Karena kedepannya kita akan lebih membahas lebih detail lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Iya, benar sekali. Jangan lupa. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdal atas waktunya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar saja. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini. Karena dengan banyaknya teman-teman share video ini, kita sama-sama membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.